di halaman 3 poin C tentang sikap Islam terhadap adat istiadat. Adapun adat istiadat yang tidak mengandung unsur-unsur kemusyrikan dan kezaliman serta tidak bertentangan dengan agama, maka Islam memelihara dan memberi hak hidup baginya untuk berkembang lebih lanjut dalam masyarakat tersebut tanpa suatu perubahan pun. Apakah wayangan dan klenengan termasuk pada adat istiadat yang tidak mengandung unsur kemusyrikan dan kezaliman, Ustaz? Ya, tergantung isinya. Tergantung isinya. Kalau muatannya untuk dakwah itu bagus. Tapi kalau muatannya itu mengajak pendengarnya kepada kemusyrikan dan lain sebagainya, ya kita ndak usah ikut-ikutan, hindarkan diri, jauhkan diri. Itu tergantung isinya. Isinya untuk menebar kebaikan, kebenaran, tidak menyimpang dari aturan Islam, maka itu sangat bagus untuk dakwah. Tapi kalau isinya mengajak yang melihat kepada kemusyrikan, kon percaya Nyi Roro Kidul, kon percaya hal-hal yang takhayul, khurafat, bid'ah, maka kita tidak usah ikut-ikutan itu. Ini MTA juga ada, ini dalang ya. Tapi dalangnya sudah untuk dakwah. Jadi wayangnya, kontennya konten dakwah. Segala hal yang berbau kesyirikan tidak lagi ditampilkan. Ya, itu tergantung isinya apa. Kalau isinya tidak bertentangan dengan Islam, itu sangat bagus. Kalau bertentangan dengan Islam, ya sudah, kita tidak usah ikut-ikutan. Ada lagi? Masih di halaman 3 tentang hal yang berhubungan dengan sang anak. Poin 3, akidah ini terutama dibebankan kepada orang tua si anak, tetapi boleh juga dilakukan oleh keluarga yang lain, kakek dan sebagainya. Adik istri saya mau melahirkan dan di USG kembar, laki-laki semuanya. Pertanyaan, apakah boleh saya sebagai Pak D mengakikoi? Apakah boleh saya mengakikohinya hanya satu kambing, padahal kembar laki-laki, Ustaz? Lah yang 3 siapa? Yang 3 siapa? Kalau Pak D-nya ngakikoi 1, terus yang 3 siapa? Ya, kembar laki-laki kan berarti 4 ini. Nanti nek Pak D ini tok siji tok, ya kurang gitu. Itu bukan akikoh nek mung siji. Itu sembelihan biasa kalau hanya 1. Apa ndak boleh Pak Dini 1 kambing? Ya boleh saja. Lah nek enggak genep 4, ya bukan akikah, itu sembelihan biasa. Ya, genepi sampai 4. Kalau ndak mampu, ya ndak usah. Kalau mampunya 1, ya sudah disembelih biasa. Tapi bukan akikoh itu, tapi sembelihan biasa. Ada lagi? Masih berkaitan dengan waktu penyembelihan. Untuk pelaksanaan akikoh yang dipakai kalender Hijriyah atau Masehi, dan apakah daging akikoh boleh dibagikan matang dan ditambahi nasi dan lain-lainnya, Ustaz? Hijriyah yang dipakai, akikoh itu Hijriyah, kalender Hijriyah. Dagingnya boleh dibagikan matang ya boleh, mentah ya boleh, itu teknis saja. Yang penting dibagikan patut gitu. Ora mung rong ijir gitu. Wis rong ijir irisane cilik-cilik gitu.
ya. Pokoknya dibagikan yang patut. Mau matang silahkan, tambahi nasi ya boleh, tambahi kerupuk ya boleh, tambah buah ya boleh, tambah telur ya boleh, sak teh panasnya ya boleh. Mau mateng ya boleh, itu teknis saja. Ada lagi? Pada hari tasyrik sering kita atau saya setelah sholat wajib berjamaah di masjid, imam memimpin takbir, kemudian makmum menirukan. Apakah yang demikian itu ada tuntunannya? Mohon dijelaskan lagi tentang kapan waktu takbir di raya Idul Adha, karena ada yang berbeda paham di keluarga kami, Ustaz. Lah kemarin, akad kemarin brosurnya ya, takbir di hari raya Idul Adha, kemudian sesudah sholat wajib imam memimpin jamaah untuk takbir sampai selesai hari tasyrik. Itu memang ada hadisnya, namun dhaif hadis itu ya. Saya bacakan ya. An Jabir ibni Abdillah qala, dari Jabir bin Abdullah ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi sholatil fajri yauma arafata ila sholatil asri min akhiri ayyamit tasyrik hina yusallimu minal maktubat. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada sholat subuh hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, sampai pada sholat asar hari tasyrik setelah salam dari sholat wajib. Artinya di dalam hadis ini disebutkan sesudah sholat subuh hari Arafah sampai terakhir sesudah sholat asar di hari tasyrik, hari terakhir dari hari-hari tasyrik, sesudah sholat wajib, Nabi biasa bertakbir. Hadis ini riwayat Daruqutni juz 2 halaman 49 nomor 27. Status hadis ini dhaif. Kenapa kok dhaif? Karena di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Amir bin Syamir. Amir bin Syamir ini, terkait Amir bin Syamir ini, Al-Jauzajani berkata zaighun kadzab, orang yang menyimpang dan pendusta. Jadi Amir bin Syamir ini orang yang menyimpang dan pendusta, sehingga hadisnya tidak bisa dipakai. Bukhari berkata bahwa Amir bin Syamir ini mungkarul hadis. Amir bin Syamir mungkarul hadis, hadisnya diingkari, tidak bisa dipercaya hadisnya. Nasai dan Daruqutni berkata matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan, tidak boleh dipakai hujah. Abu Zur'ah berkata dhaiful hadis, hadisnya lemah. Abu Hatim berkata mungkarul hadis jiddan, hadis-hadis dari Amr bin Syamir ini sangat ditinggalkan sekali. Hadisnya di samping itu juga dhaiful hadis, hadisnya sangat diingkari dan hadisnya lemah. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam Lisanul Mizan juz 4 halaman 422 nomor hadis 6283 terkait kedhaifan hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah senantiasa bertakbir
di hari raya Idul Adha, sesudah sholat wajib sampai terakhir beliau bertakbir sesudah sholat asar di hari terakhir dari hari-hari tasyrik. Ini hadisnya dhaif karena sanadnya ada seorang perawi bernama Amir bin Syamir. Ada yang mengatakan dia dhaif, ada yang mengatakan mungkarul hadis jiddan, ada yang mengatakan zaighun kadzab dan lain sebagainya, ada yang mengatakan matrukul hadis. Sehingga hadis ini tidak bisa dipakai hujjah. Terus kapan takbirnya? Saat kita berada di tempat-tempat sholat didirikannya sholat Idul Adha. Apakah dari rumah? Juga tidak. Begitu sampai tanah lapang atau di tempat-tempat yang memang di situ didirikan sholat id, baru kita kumandangkan takbir, kumandangkan tahmid, kumandangkan tahlil. Lah sampai kapan? Sampai sholat didirikan. Terus khutbah selesai ya sudah. Sampai rumah, habis sholat wajib ya udah zikir. Sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah. Boleh enggak kita bertakbir? Ya enggak ada tuntunan dari Nabi. Kalau enggak ada tuntunan dari Nabi berarti buat tuntunan sendiri. Loh, ini kan ada hadisnya. Iya ada, tapi hadisnya dhaif. Tidak bisa dipakai hujah. Ya, wong Nabi itu sudah mencontohkan senengane golek ukara dhewe. Sudah ikuti saja contoh dari Nabi. Contoh dari Nabi itu untuk kebaikan kita semua mudah diikuti. Lah eleke ning ndi? Eleke di mana? Ya ora manut tuntunan, gitu loh. Namun demikian ya sudah saling menghormati. Imamnya mimpin takbir ya sudah kita zikir saja. Pekewuh lah ngamalkan dalil kok pekewuh. Lah mengke dilokke ya ora apa-apa dilokke. Sudah imamnya mimpin takbir kita zikir saja, ndak usah digawe rame. Saling menghormati. Lana amaluna walakum a'malukum. Ada lagi.